Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo pemirsa, senang sekali kami berdua hadir kembali di hadapan Anda. Tentunya kami akan menginformasikan seputar Kota Parepare dalam Apa Kabar Parepare edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Erni Rusdin, dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita ikuti Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, untuk memaksimalkan upaya memutus mata rantai penularan novel coronavirus yang mungkin saja dibawa oleh pendatang yang masuk melalui pelabuhan Nusantara Parepare, pemerintah kota menurunkan sejumlah personil gabungan melakukan penyemprotan di pelabuhan Nusantara. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Langkah pemerintah Kota Parepare dalam mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus corona kian masif dilakukan, seperti yang terlihat sore kemarin yang berpusat di dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Petugas terus berupaya melakukan penyemprotan ke setiap penumpang kapal yang turun, mulai dari barang bawaan hingga kendaraan roda 2 maupun truk. Langkah ini kian dimaksimalkan dengan melakukan penyemprotan desinfektan secara double, yakni pertama dilakukan secara manual oleh petugas dan dilanjutkan dengan menyemprot otomatis di bilik desinfektan yang telah disediakan di pagar pembatas pelabuhan. Selain itu, pemerintah juga menurunkan personil gabungan di antaranya Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, serta personil dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare untuk menangani kegiatan pencegahan tersebut. Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi langkah yang efektif dalam pencegahan masuknya COVID-19 di Kota Parepare, khususnya melalui jalur laut. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, bantuan terus mengalir untuk tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau, Kota Parepare, mulai dari warga, komunitas hingga pengusaha. Ini membuktikan warga bersama pemerintah kompak untuk memberantas corona di wilayah Kota Parepare. Selain dari pemerintah, bantuan APD atau alat pelindung diri untuk tenaga medis di RSUD Andi Makassau Kota Parepare terus mengalir dari masyarakat. Hal ini membuktikan warga bersama pemerintah kompak untuk berantas penyebaran virus corona di wilayah Kota Parepare. Tenaga medis Rumah Sakit Andi Makassau yang menjadi rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19 ini beberapa waktu lalu menerima penyerahan bantuan dari beberapa pihak, mulai dari warga, komunitas hingga pengusaha. Bantuan yang disalurkan bermacam-macam, mulai dari alat pelindung diri, donasi kemanusiaan, hingga makanan dan minuman untuk pasien maupun tenaga medis yang lagi bertugas. Untuk semuanya itu sudah banyak yang diberikan kepada kami, utamanya di Rumah Sakit Andi Makassau ini, dan itu kami ucapkan banyak terima kasih dan kami sangat bersyukur dengan adanya bantuan ini, karena dengan adanya bantuan ini memberikan semangat bagi para tenaga kesehatan di sini untuk menangani wabah COVID ini. Semoga dengan bantuan APD ini menjadi penyemangat bagi para tenaga kesehatan yang tengah berjuang dan diharapkan wabah virus corona segera berakhir. Erwin TV Peduli mengabarkan. Cerita di depan kantor. Ini Rispa, ada berita dapat di sosmed, katanya akan terjadi gempa di Sulawesi. Air laut pun surut dan banyak warga Pinrang yang mengungsi. Astagfirullah, berita hoax gitu, jangan kita terlalu percayai. Jika mendapat berita toh, klarifikasi kita lebih dahulu. Itu warga Pinrang mengungsi jadi korban berita hoax. Saudara, satu inovasi yang dilakukan warga Kelurahan Malusetasi agar proses penyemprotan cairan disinfektan dapat lebih efisien dengan merakit sebuah mesin yang dinamai motor Karampa Water Cannon. Berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Untuk memudahkan dan mempercepat pekerjaan warga dalam penyemprotan cairan desinfektan di area fasilitas umum, warga di Kelurahan Malusetasi, Kecamatan Ujung berinovasi membuat mesin penyemprot desinfektan dinamai motor Karampa Water Cannon. Mesin penyemprot tersebut dirakit sendiri oleh warga dibantu pemerintah kelurahan menggunakan alat dan bahan berupa motor-motor Karampa milik kantor Kelurahan Malusetasi, mesin parut kelapa, alat penyemprot beserta selangnya, serta 2 gentong tempat sampah krisbau sebagai wadah untuk cairan
desinfektan yang mampu menampung hingga 400 liter cairan desinfektan. Lurah Malusetasi Hariwaka mengungkapkan mesin tersebut dibuat atas inisiatif warga untuk lebih memudahkan dan mempercepat dalam penyemprotan desinfektan. Inisiatif masyarakat, ya, khususnya RT RW, bahwa bagaimana kalau kita ini merakit suatu inovasi, itu kita pakai motor karampah. Ini motor karampah daripada tinggal di kantor difungsikan. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman RT RW, siapa yang punya tempat sampah Krisbox. Selanjutnya kebetulan ada RW 5 yang memiliki alat semprot seperti ini, kita cari lagi mesin-mesin parut kelapa. Inilah yang dirakit supaya akan jadi seperti ini yang kelihatan sekarang ini. Mesin ini sudah difungsikan di jalan-jalan protokol dan fasilitas umum lainnya di wilayah Kecamatan Ujung. Termasuk pada hari Rabu tanggal 1 April kemarin, motor karampah water cannon tersebut juga telah difungsikan untuk membantu penyemprotan desinfektan terhadap penumpang kapal, utamanya kendaraan yang turun dari kapal di Pelabuhan Nusantara. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pimpinan Pondok Pesantren Al-Mustaqim Ustadz Abdullah Hamzah turun bersama santrinya didampingi anggota kepolisian dari Polres Parepare mengendarai mobil pick-up yang dilengkapi dengan sound system, menyampaikan beberapa himbauan guna mencegah penyebaran virus corona COVID-19. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mustaqim bersama anggota kepolisian dari Polres Parepare turun menyampaikan himbauan kepada masyarakat tentang antisipasi penyebaran virus corona di jalan-jalan protokol di Kota Parepare pada Kamis 2 April 2020. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mustaqim Ustadz Abdullah Hamzah turun bersama santrinya didampingi anggota kepolisian dari Polres Parepare mengendarai mobil pick-up yang dilengkapi sound system. Menyampaikan beberapa himbauan diantaranya, mengajak masyarakat agar tetap di rumah, menghimbau warga untuk menjaga jarak atau social distancing, menghimbau warga agar menghindari kerumunan, mengajak warga untuk beribadah di rumah, menghimbau warga agar menjaga kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan, mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir, serta tetap tenang dan senantiasa mengikuti himbauan pemerintah. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mustaqim, Ustadz Abdullah Hamzah mengatakan, inisiatifnya turun guna mengajak masyarakat untuk sadar dan taat terhadap himbauan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran virus corona. Alhamdulillah, selama ini pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah telah memberikan himbauan. Dan alhamdulillah untuk para masyarakat Parepare ini boleh kata 75% sudah taat. Cuma kenapa kami turun lagi pakai kendaraan untuk keliling? Supaya bagaimana mempersempit penyebaran virus corona ini, kita memberikan himbauan lagi. Jadi himbauan ini memang dari pemerintah, kita teruskan himbauan itu supaya masyarakat yang selama ini mungkin belum dengar, belum paham terhadap bahayanya virus corona ini, mereka sudah paham. Saya yakin bahwa dengan himbauan hari ini, insya Allah nanti lihat nanti malam, saya yakin itu masyarakat akan bisa, kita bisa presentasikan bisa 9%, bahkan 100% masyarakat akan taat. Selain menyampaikan himbauan melalui sound system, beberapa selembaran himbauan juga ditempel di tempat-tempat umum seperti pasar dan pusat perbelanjaan. Andi, TV Peduli mengabarkan. Dimulai dari hal yang kecil. Mari kita lakukan daur ulang sampah. Meski pemerintah telah memberlakukan pembatasan pelayanan publik kepada masyarakat untuk mengantisipasi penyebaran novel coronavirus, pelayanan Kelurahan Lapade tetap berjalan seperti biasanya. Hanya saja ada protokol yang harus dipatuhi oleh masyarakat.
Di tengah merebaknya wabah virus corona di tanah air, layanan pemerintahan khususnya di Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung, Kota Parepare tetap berjalan normal seperti biasa. Lurah Lapade Haja Sri Meriani SHMH meyakinkan warganya jika pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu. Namun pihaknya menerapkan beberapa aturan seperti mencuci tangan sebelum masuk kantor, tetap menjaga social distancing atau menjaga jarak selama pelayanan. Selain itu pihaknya juga tak hentinya memberikan edukasi kepada warganya untuk senantiasa tetap menjaga perilaku hidup bersih dan meminta masyarakat untuk mematuhi petunjuk yang sudah diberikan oleh pemerintah termasuk petugas kesehatan agar penyebaran virus corona bisa berhenti. Hal tersebut diungkapkan saat ditemui di ruang kerjanya pada Kamis 2 April 2020. Ya, alhamdulillah hari ini hari Kamis khusus untuk pelayanan di Kelurahan Lapade tetap berjalan. Tetapi ada alur penanganan yang kami sampaikan ke masyarakat khususnya yang ingin surat-suratnya. Yang pertama mereka harus cuci tangan. Setelah cuci tangan mereka duduk di tempat antrian. Setelah duduk di tempat antrian mereka menyerahkan berkasnya ke kami. Setelah selesai jarak tetap dijaga, kami serahkan kembali berkasnya sehingga secara langsung tidak ada kontak dan berkas diserahkan di atas meja seperti itu. Dan insya Allah pelayanan ini tetap berjalan dan melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa salah satu cara untuk memutus mata rantai COVID-19 ini adalah tetap berdiam diri di rumah, pantau anak-anak kita, konsumsi air putih, jaga jarak, cuci tangan yang bersih, menggunakan sabun dan di air yang mengalir, dan minum vitamin, berjemur di terik matahari. Dan jangan lupa bahwa COVID-19 ini akan hilang bersama dengan kesadaran masyarakat. Mari kita bahu-membahu untuk menghilangkan dan memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Lurah yang dikenal dekat dengan warganya ini juga senantiasa memberikan arahan kepada stafnya, baik ASN maupun non-ASN, agar dalam bekerja senantiasa mengikuti protokol kesehatan yang harus dipatuhi, seperti menerapkan physical distancing dengan menjaga jarak minimal 2 meter ketika beraktivitas dan tetap menjaga daya tahan tubuh dengan istirahat yang cukup, rajin melakukan aktivitas fisik, dan mengkonsumsi makanan gizi yang berimbang. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, demi mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kota Parepare, pemerintah Kota Parepare perketat kendaraan keluar masuk dengan menyemprotkan cairan desinfektan kepada pengendara yang berlalu lalang masuk di Kota Parepare. Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 memperketat pemeriksaan di 3 pintu masuk Kota Parepare. Hal tersebut terlihat di salah satu pintu masuk wilayah dari arah Sidrap menuju Kota Parepare pada Kamis 2 April 2020. Kegiatan ini dipimpin langsung PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, Dr. Haja Halwatia, bersama tim terpadu dari unsur TNI Polri, Camat Ujung, serta Lurah Lapade. Kendaraan yang melintas, baik angkutan umum maupun kendaraan pribadi, serta sepeda motor, dilakukan penyemprotan desinfektan dan seluruh penumpang diminta turun untuk cek suhu tubuh dengan alat termoskan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Haja Halwatiah, bahwa langkah ini diambil sebagai upaya dari pemerintah Kota Parepare dalam mengantisipasi serta pencegahan penyebaran virus corona di Kota Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Sudah Mi, naik mak. Nggak pakai helm kok ga? Nggak. Mau mak kok ga pulang? Iya. Nggak pakai helm Mi. Iyo, tidak pakai helm Mi. Ai. Satu ji helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu kali ambil helm nah. Ya. Dipersembahkan oleh. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Meskipun berada di pasar, masyarakat harus tetap menjaga kebersihan, terutama bagian tangan. Oleh karena itu, PDAM Parepare telah menyediakan 4 buah wastafel yang ditempatkan di 4 pasar yang ada di Kota Parepare.
Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Parepare telah memasang wastafel portable di 4 titik pasar yang ada di Kota Parepare. Keempat pasar tersebut yakni Pasar Sumpang Minangae, Labukang, Lakesi, dan Pasar Senggol. Direktur PDAM Parepare Andi Firdaus Jolong mengatakan pemasangan wastafel di pasar-pasar merupakan salah satu upaya dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan cara rajin mencuci tangan. Para pengunjung di 4 pasar tersebut dapat menggunakan fasilitas ini, baik sebelum berbelanja di pasar maupun setelah keluar dari pasar. Andi Firdaus Jolong menambahkan, tidak menutup kemungkinan kedepannya pihaknya akan melakukan penambahan wastafel portable. Wastafel portable ini itu kami siapkan untuk seluruh pasar di Kota Parepare. Untuk sementara ini baru 4 titik, semua pintu masuk pasar. Dan tidak menutup kemungkinan kami tambah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Apalagi kan sebetulnya pemerintah kota sudah mewanti-wanti masyarakat supaya tidak terlalu aktif ke pasar kecuali yang pasar basah, pasar ikan. Nah, sehingga juga sekira jumlah masyarakat yang ke sana terbatas. Sehingga kemarin itu kami disimpan di daerah wilayah pasar basah. Pemasangan wastafel portable tersebut mendapat apresiasi dari penanggung jawab keempat pasar. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, dalam rangka membantu pemerintah kota memutus mata rantai penyebaran COVID-19, perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kota Parepare menyediakan desinfektan gratis untuk masyarakat di halaman kantor PDAM Kota Parepare. Berikut informasi selengkapnya. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Parepare menyediakan desinfektan gratis untuk masyarakat di halaman kantor PDAM Kota Parepare mulai pukul 7 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Penyediaan desinfektan ini telah dilakukan sejak Rabu 1 April 2020 kemarin dan akan terus dilakukan dalam rangka membantu pemerintah kota memutus mata rantai penyebaran virus corona. Direktur PDAM Parepare Andi Firdaus Jolong mengharapkan desinfektan yang telah disiapkan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Desinfektan gratis ini mulai kemarin kami buatkan untuk kepentingan warga masyarakat Parepare. Ini kan sebetulnya kami sudah dikumpulkan oleh Pak Wali dalam rapat dengan semua SKPD yang ada dan dihimbau untuk mencari pikiran-pikiran yang tepat dalam rangka memutus mata rantai ini. Nah, bagi PDAM melihat bahwa ini yang belum dikerjakan oleh teman-teman SKPD lain, sehingga kami masuk di wilayah penyediaan air minum tempat disinfektan portable dan desinfektan ini. Tidak hanya menyediakan desinfektan, sebagai bentuk kepedulian pihak PDAM Parepare juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan desinfektan secara aman dan tepat. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi akhir dari kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli, Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin dan saya Armanika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.